istaqamu. Kemudian Imam Al-Qusairi mengajak kita untuk memahami kata istiqomah, istiqomu. Al-istiqomatu hiya as-sabatu ala syara'itil iman jibi jumlatiha. Kata istiqomah adalah teguhnya seseorang pada semua syarat-syarat iman secara keseluruhan min ghairi ikhlalin bisyai'in min aksamiha, tanpa meninggalkan satupun bagian-bagiannya. Iman niku secara keseluruhan teguh, tapi juga tanpa meninggalkan satupun bagian-bagiannya. Iman kepada Allah, ya, itu keseluruhannya. Wa bi jumlatiha, tapi iman kepada Allah itu mempunyai konsekuensi turunannya. Berarti iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan seterusnya. Sebagaimana dalam rukun iman. Wa yuqalu hum ala qismaini, dan dikatakan mereka yang istiqomah itu terbagi menjadi dua golongan. Mustaqimun fil usul, mustaqimun fi usulin, bukan fil usulin. Mustaqimun fi usulin, orang yang istiqomah atau konsisten dalam prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar apa? At-tauhid wal ma'rifah, yaitu tauhid dan pengetahuan tentang Allah atau ma'rifatullah. Wa hadhihi sifatu jami'il mu'minin. Wa hadhihi sifatu jami'il mu'minin. Ini adalah sifat semua orang yang beriman. Wa mustaqimun fil furu', dan orang yang istiqomah dalam cabang-cabang min ghairi isyanin, tanpa bermaksiat. Cabang-cabang niku berarti pripun? Istiqomah sholat, istiqomah puasa, istiqomah deres Al-Qur'an, istiqomah wiridan, istiqomah bekerja, istiqomah sabar, istiqomah syukur. Nanti kalau dilanjutakan ngoten niku. Wa haula'i mukhtalifuna, mereka ini berbeda-beda. Yang istiqomah di cabang-cabang tanpa bermaksiat ini berbeda-beda, banyak. Faminhum wa minhum wa minhum. Artinya ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang lainnya. Nah, contoh-contohnya seperti tadi, istiqomah dalam syukur, istiqomah dalam wirid, istiqomah dalam sholat sunnah, istiqomah dalam sedekah, dan seterusnya. Wa absyiru bil jannah. Kemudian membahas kata wa absyiru bil jannah dalam Quran Fussilat ayat 30 ini. Siapa? Alladzina lahumul busyra, yaitu orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Hum kullu manis taqoma fit tauhid. Mereka adalah setiap orang yang istiqomah dalam tauhid walam yusyrik, dan tidak berbuat syirik. Falahul amanu minal khulud, mereka akan aman. Dia akan aman dan kekal. Dan mereka akan aman dari kekal di neraka. Jadi dia akan aman dari kekal di neraka. Berarti bisa jadi juga masih masuk neraka, diuresi isik. Paling enggak kalau masuk neraka itu ono sing nang ngisor. Kalau kemarin kan diceritakan ono sing sampai dadi areng. Ono sing sampai atine kebakar. Kemarin disampaikan seperti itu. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu kan kita milih paling enggak ya sing sikile tok ora titik gitu kan. Atau kalau nang kolam renang kae ono sing nang pinggir dhuwur ya kita nerokone dhuwur. Gampang angkatane kan. Wa yuqalu, dan dikatakan mangkana lahu aslul istiqomah aminah. Barang siapa memiliki dasar-dasar istiqomah yang tauhid dan ma'rifatullah tadi, amina minal khulud, maka dia akan aman dari kekal di neraka, minal khulud finnar,
Waman lahu kamalul istiqomah, dan barang siapa memiliki kesempurnaan istiqomah, amina minal wa'id min ghairi ayyul hikahu su'un bihalin, maka dia akan aman dari ancaman tanpa sedikit pun bahaya yang menimpanya. Itu sempurna istiqomahnya, sempurna tauhidnya, sempurna makrifatullahnya. Tentu sempurna di sini tetap di bawahnya Rasulullah. Sumal istiqomatu lahum ala hasabi akhwalihim. Kemudian istiqomah mereka sesuai dengan kondisi masing-masing. Kondisi spiritual, kondisi masing-masing. Famustaqimun fi ahdihi. Ada yang istiqomah dalam menjaga janjinya. Famustaqimun fi aqdihi. Ada yang istiqomah dalam komitmennya. Famustaqimun fi juhdihi. Dan ada yang istiqomah dalam usahanya. Wa mura'ati haddihi, dan memperhatikan batasan-batasannya. Wa mustaqimun fi aqdihi wa juhdihi wa haddihi wa hubbihi wa wuddihi, dan ada yang istiqomah dalam komitmen, usaha, batasan, cinta, dan kasih sayang. Nah, wahada atammuhum, inilah tingkatan paling sempurna di antara mereka. Berarti sing sempurna niku napa? Satu, menjaga usaha. Mau usaha niku sungguh-sungguh niku lho Pak, mesti. Kemudian memperhatikan batasan-batasan aturan agama. Istiqomah, komitmen. Kemudian menjaga janji. Cinta pada Allah, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Itu yang sempurna. Wa yuqalu, dan diucapkan istiqomu ala dawami syuhud. Mereka istiqomah dalam kesinambungan menyaksikan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Nah, itu maksudnya. Mereka istiqomah berkesinambungan dalam menyaksikan Allah. Bil basairi wal iman, dengan basirah dan iman, bukan dengan mata ini. Kalau dengan mata ini berarti ada batasannya nanti. Wa alang firotil qalbi billah, dan menfokuskan hati hanya kepada Allah. Allah, arep mikir apa ngono? Allah. Allah, la ilaha illallah. Astagfirullah. Arep mikir apa maneh? Meleleng. Allah lagi. Nah, itu fokus namanya. Terus. Jenenge fokus niku nek dengan mata kepala nek iso ora ketip to, Pak. Gitu. Nek iso ora ketip kan ngoten. Bisa bayangkan kalau kita itu terus memperhatikan hati kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Astagfirullah. Priven nek ngoten. Ya jadilah ulul albab itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab. Wa yuqalu istaqamu fi tasfiyatil aqdi, dan ada juga dikatakan masih terkait istiqomah, yaitu mereka yang istiqomah dalam membersihkan niat, tasfiyatil aqdi, ikatan, akad, membersihkan ikatan. Apa ikatan itu? Ya kalau di sini disebut sederhananya yang membersihkan niat itu. Summa fi taufiyatil ahdi, kemudian dalam memenuhi janji. Summa fi sihhatil qasdi, dan kemudian dalam kesungguhan tujuan. Bidawamil wajdi, dengan tetap merasakan kehadiran Allah. Wis Pak, iki sak kalimat iki wae dilakoni wis oleh berjuang wangel. Apa wae ini? Fi tasfiyatil aqdi, summa fi taufiyatil ahdi, summa fi sihhatil qasdi bidawamil wajdi. Apalagi ditambahkan kalimat sebelumnya tadi. Niku tok wis dadi
Dari pekerjaan sehari-hari yang nggak selesai-selesai. Allah, astagfirullah. Ya, ngapain saja selalu merasa diawasi oleh Allah. Baru merasa diawasi kemudian komunikasi. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini bentuk-bentuk yang diajarkan kepada kita kan sesederhana doa anak-anak itu toh Pak. Melihat keindahan Subhanallah, itu kan komunikasi. Tapi kalau keindahan itu kita lihat setiap saat. Keagungan Allah kita rasakan setiap saat, ya setiap saat kita berpikir, berkomunikasi. Nah, bagaimana? Nah, diri kita itu ajaib, betul. Diri kita kalau kita lihat itu, kita bisa kagum nggak? Ciptaannya Allah yang ada dalam diri kita. Nah, berarti kan terus. Subhanallah. Ngerasa iso enak. Wah, ini yang terlibat kok sampai ini rasanya pedes-pedes enak ini apa wah yang terlibat ya, Pak? Kopi kok iso enak. Ini baru diri loh. Belum kopi gua digerakkan oleh Allah. Si penanam kopinya. Unsur haranya diciptakan oleh Allah. Wis toh. Gak kau bermaksiat istilahnya ngaten. Eh, apa nek orang ngaji kaya ngene iki yo doleke nang ndi ngono ya angel lho. Kitab ngene iki lho. Nangge golek ngaji ngono. Saya itu ya alhamdulillah kayak kegiring ke sini gitu. Pengen ngaji tafsir Jalalain itu kegiringnya ke sini. Awalnya kan arep tafsir Jalalain. Heeh, kegiring ke sini. Masalahnya apa? Saya wis merasa merasa sering baca seperti Jalalain kan sering deh. Sering populer di mana-mana. Biyen di pesantren, oh ya wis sekalian lah aku tak belajar wis ngaji iki wae lah. Wa yuqalu istaqamu bi aqwalihim, dan dikatakan mereka istiqomah dalam perkataan mereka. Perkataan ini ora misla-misli, ora esuk dele sore tempe. Wah, gitu. Itu istiqomah. Summa bi a'malihim, kemudian dalam perbuatan mereka. Summa bi sofai akhwalihim, dan kemudian dalam kesucian kondisi. Ora ono ria, ora ono ujub, ora ono iri dengki. Itu namanya sofai akhwalihim fi waktihim wa fi ma'alihim, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Wah, memang enak dilakoni wis abot. Wa yuqalu aqamu ala ta'atihi, dan dikatakan istiqomah itu adalah mereka teguh dalam ketaatan kepadanya. Wastaqamu fi ma'rifatihi, dan istiqomah dalam mengenal Allah atau ma'rifatnya. Wa qamu bi syaraiti khidmatihi. Oh, wahamu fi mahabbatihi, larut dalam cinta kepada Allah. Wa qamu bi syaraiti khidmatihi, dan melaksanakan syarat-syarat pengabdian kepada Allah. Taat, makrifat, cinta, mengabdi. Ya, guys. Pun milih sing ndi? Kabeh, Pak. Alhamdulillah. Wa yuqalu istiqomatuz zahidi, dan dikatakan istiqomah seorang zuhud adalah Allah yarji'a ila dunya, tidak kembali kepada dunia. Jadi kalau pas waktu tertentu kita itu bisa zuhud. Zuhud itu bukannya nggak boleh kaya. Zuhud itu tidak kumantil nang dunyo ngoten. Nah, istiqomah tuzahid. Istiqomahnya seorang yang zuhud itu adalah Allah yarji'a ila dunya, tidak kembali kepada dunia. Wiku gudone akeh, Pak. Satu saat masih bisa bertahan, ora kumantil nang dunyo. Tapi itu kemudian umpamanya sing tagihan, biayai anak, kemudian kudu ngene wah. Nah, awalnya kewajiban semuanya. Lama-lama kok kemudian kok akeh duite.
sik akeh. Nah, kumpulke dadi ngumpulke dunya. Semua ada dalilnya loh. Orang mengumpulkan harta benda untuk anak-anaknya itu ya ono dalile. Karena Allah berfirman jangan meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang enggak lemah itu kan wis diajari banyak hal, dikai modal. Ngoten lho. Nggih. Warisan dikai warisan. Tapi nah, berarti ini ngumpulkan harta untuk ngasih sangu anak-anaknya itu juga bisa lillahi ta'ala. Tinggal niatnya. Wastiqomatul arifi, sedangkan istiqomahnya orang yang arif billah, Allah yashuba ma'rifatuhu, adalah pengetahuannya tidak dicampuri. Ayyashuba ma'rifatuhu haddo ma'rifatuhu. Yashuba ma'rifatuhu. Haddo fiddaroini, tidak dicampuri oleh keuntungan duniawi dan ukhrawi. Jadi istiqomahnya arif billah adalah ma'rifatnya tidak dicampuri oleh keuntungan duniawi atau ukhrawi. Fayahjubahu an maulahu, sehingga hal itu tidak menghalanginya dari Allah, dari Tuhannya. Nggih, iku bolak-balik mpunan niki, bolak-balik dijelaskan. Jadi kalau kita itu niatnya ngejar widodari, berarti itu keuntungan ukhrawi. Aku ben mlebu surga itu keuntungan ukhrawi. Sedangkan orang arif billah itu menyembah Allah, memuji Allah itu atas dasar karena Allah memang zat yang patut dipuji. Kayak jenengan lho ketemu no bulane apik. Bulan apa menuntut jenengan muji? Enggak. Bulan itu tidak menuntut untuk dipuji, tapi karena indahnya kita itu kemudian menginginkan untuk memuji. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, saat kita mengetahui Allah seperti zat yang luar biasa, maka kita itu oh, jadi dijaluk ora dijaluk muji Allah. Jadi sholat itu ya karena kayak kebutuhan itu Pak, kayak jenengan muji api ngene iku lho Pak. Wastiqomatul abidi, sedangkan istiqomahnya orang ahli ibadah, Allah yauda illa fatratihi, adalah agar dia tidak kembali kepada kemalasannya. Sorgep. Terus kemudian kena apa titik ngono wis terus gak sergap, berarti males maneh. Wattibai syahawatihi, istiqomahnya seorang ahli ibadah adalah dia tidak kembali kepada kemalasannya dan mengikuti hawa nafsunya. Wala yatadakhalahu riyaun wa tasannu'un, serta tidak disusupi oleh riya dan pura-pura. Tasannu' itu pura-pura. Wastiqomatul muhibbi, sedangkan istiqomahnya seorang pecinta Allah, Allah yakuna lahu arbun min mahbubihi, adalah dia tidak memiliki keinginan apapun dari yang dicintainya. Bal yaktafi min ataihi bibaqaihi, melainkan cukup baginya bahwa dia tetap ada. Wa min muqtadajudihi bidawami izzihi wa wujudihi, dan dari kemurahan Allah cukup baginya keberlanjutan kemuliaan dan keberadaannya. Allah takhafu wa la tahzanu. Yang barusan itu kita bahas kata istiqomah sakmono kae munan. Kemudian kita lanjut bahas Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan jangan bersedih hati. Innama yakunul khaufu, ketakutan. Innama yakunul khaufu fil mustaqbali, ketakutan itu terjadi, biasanya terjadi karena khawatir akan datangnya sesuatu yang tidak disukai.
min khululin makruhin au fawati mahbubin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-Qushairi radhiyallahu an, qauluhu jalla dzikruhu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Quran surat Fussilat ayat 30. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, semastaqamu, kemudian tetap istiqomah dalam pendiriannya, Rabbunallah, akan turun tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka. Allah takhafu, seraya berkata, Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan bersedih hati, wa abshiru, serta bergembiralah, bil jannah, dengan memperoleh surga, kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Al-Imam Al-Qushairi dalam tafsirnya menyebutkan summa staqamu. Kata summa itu harfun yaqtadit tarokhi, yang menunjukkan, summa itu artinya kemudian, yang menunjukkan urutan waktu. Kata summa, kemudian beristiqomah, bahwa la yadullu ala annahum fil hal, tetapi tidak berarti kata ini pada saat itu tidak istiqomah. Jadi qalu rabbunallah baru istiqomah, itu bukan. Walakin maknahu istaqamu fil hali, maknanya adalah mereka istiqomah pada saat itu. Rabbunallah, langsung istiqomah. Sumastaqamu fil ma'ali, dan kemudian mereka tetap istiqomah hingga akhir hayat di dunia, akhir hayat mereka di dunia. Bi'an istadamu imanahum ila wakti khurujihim minat dunya, yaitu ketika mereka keluar dari dunia, mereka tetap istiqomah dengan imannya. Qalu rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, ila wakti khurujihim minat dunya, sampai mereka keluar dari dunia. Bahwa akhiru ahwali kaunihim mukallafin, dalam keadaan sebagai hamba yang bertanggung jawab, yang diberi beban tanggung jawab. Wa yuqalu, dan diucapkan, qalu bisyartil istijabah awalan. Kata qalu itu adalah syarat. Mereka mengucapkan kalimat tauhid dengan syarat menerima konsekuensinya,
bisyartil istijabah awalan summa istabsoru bimujibil hujjah. Kemudian mereka memperoleh pemahaman melalui dalil-dalil yang jelas. Nah, ini kalau diperhatikan secara detail, seseorang yang beriman itu mempunyai konsekuensi. Kerjakan dulu. Kemudian seiring dengan dikerjakannya konsekuensi beriman itu, maka akan memperoleh pemahaman melalui dalil-dalil yang jelas atau hujjah. Ya. Bagaimana caranya? Allah akan memberi pemahaman itu. Caranya berbagai macam, tapi intinya Allah memberi. Ada yang langsung paham, ada yang ketemu Pak Suryo ngobrol-ngobrol, oh ini ternyata ada hasil ngobrolnya, dan seterusnya. Ada juga dari nonton YouTube ataupun dari baca buku. Nih, walam yasbutu ala wasfit taklid, tidak hanya bertahan pada sikap taklid atau ikut-ikutan. Oke. Ini jelas iman niku mboten bisa ikut-ikutan. Niku. Ya artinya bagi orang yang belajar ya wajar akan memperoleh dalil-dalil gitu. Tapi biasanya juga tidak akan keluar dari garis besar apa yang dirumuskan oleh para alim, para ulama. Oh, ya, memperkuat paling enggak. Memperkuat apa yang selama ini sudah diberikan para guru. Diberikan para kiai, para ustadz dan seterusnya di buku-buku itu. Oh, gini. Ada kesimpulan-kesimpulan. Kadang-kadang kesimpulan itu memang tidak bisa disampaikan ke orang lain. Kalaupun disampaikan kepada orang lain, itu maknanya beda. Nggih, contoh lah, ini manis karena saya sudah merasakan manis. Tapi sing siji krungu manis, beda toh, Pak. Nah, nggih. Itu pengalaman-pengalaman seperti itu akan menyebabkan tidak hanya bertahan pada sikap taklid atau ikut-ikutan saja. Walam yaktafu bil qolati duna sofa ilhalah, dan tidak puas hanya dengan ucapan tanpa kesucian hati. Itu mereka-mereka yang sudah berproses seperti itu. Istaqomu. Kemudian Imam Al-Qusairi mengajak kita untuk memahami kata istiqomah. Istiqomu. Al-istiqomatu hiya as-sabatu ala syara'itil iman jibi jumlatiha. Kata istiqomah adalah teguhnya seseorang pada semua syarat-syarat iman secara keseluruhan min ghairi ikhlalin bisyai'in min aksamiha, tanpa meninggalkan satupun bagian-bagiannya. Iman niku secara keseluruhan teguh, tapi juga tanpa meninggalkan satupun bagian-bagiannya. Iman kepada Allah, ya, itu keseluruhannya. Wa bi jumlatiha. Tapi iman kepada Allah itu mempunyai konsekuensi turunannya. Berarti iman kepada kitab, iman kepada Rasul dan seterusnya. Sebagaimana dalam rukun iman. Wa yuqalu hum ala qismaini, dan dikatakan mereka yang istiqomah itu terbagi menjadi dua golongan. Mustaqimun fil usul, mustaqimun fi usulin, bukan fil usulin. Mustaqimun fi usulin, orang yang istiqomah atau konsisten dalam prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar apa? At-tauhid wal ma'rifah, yaitu tauhid dan pengetahuan tentang Allah atau ma'rifatullah. Wa hadhihi sifatu jami'il mu'minin. Wa hadhihi sifatu jami'il mu'minin. Ini adalah sifat semua orang yang beriman. Wa mustaqimun fil furu', dan orang yang istiqomah dalam cabang-cabang min ghairi isyanin, tanpa bermaksiat. Cabang-cabang niku berarti pripun? Istiqomah sholat, istiqomah puasa, istiqomah deres Al-Qur'an, istiqomah wiridan, istiqomah bekerja, istiqomah sabar, istiqomah syukur. Nanti kalau dilanjutkan ngoten niku.
Wa haula'i mukhtalifuna. Mereka ini berbeda-beda. Yang istiqomah di cabang-cabang tanpa bermaksiat ini berbeda-beda, banyak. Faminhum wa minhum wa minhum. Artinya ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang lainnya. Nah, contoh-contohnya seperti tadi, istiqomah dalam syukur, istiqomah dalam wirid, istiqomah dalam sholat sunnah, istiqomah dalam sedekah dan seterusnya. Wa absyiru bil jannah. Kemudian membahas kata wa absyiru bil jannah dalam Quran Fussilat ayat 30 ini. Siapa alladzina lahumul busyra, yaitu orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Hum kullu manis taqoma fit tauhid. Mereka adalah setiap orang yang istiqomah dalam tauhid walam yusyrik dan tidak berbuat syirik. Falahul amanu minal khulud. Mereka akan aman. Dia akan aman dan kekal. Dan mereka akan aman dari kekal di neraka. Jadi dia akan aman dari kekal di neraka. Berarti bisa jadi juga masih masuk neraka. Resi isik. Paling enggak kalau masuk neraka itu ono sing nang ngisor. Kalau kemarin kan diceritakan ono sing sampai dadi areng. Ono sing sampai atine kebakar. Kemarin disampaikan seperti itu. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu kan kita milih paling enggak ya sing sikile tok lah titik gitu kan. Atau kalau nang kolam renang kae ono sing nang pinggir dhuwur ya kita nerokone dhuwur. Gampang angkatane kan. Wa yuqalu dan dikatakan mangkana lahu aslul istiqomah aminah. Barang siapa memiliki dasar-dasar istiqomah yang tauhid dan ma'rifatullah tadi, amina minal khulud, maka dia akan aman dari kekal di neraka. Minal khulud finnar. Waman lahu kamalul istiqomah, dan barang siapa memiliki kesempurnaan istiqomah, amina minal wa'id min ghairi ayyul hikahu su'un bihalin, maka dia akan aman dari ancaman tanpa sedikit pun bahaya yang menimpanya. Itu sempurna istiqomahnya, sempurna tauhidnya, sempurna makrifatullahnya. Tentu sempurna di sini tetap di bawahnya Rasulullah. Sumal istiqomatu lahum ala hasabi akhwalihim. Kemudian istiqomah mereka sesuai dengan kondisi masing-masing. Kondisi spiritual, kondisi masing-masing. Famustaqimun fi ahdihi. Ada yang istiqomah dalam menjaga janjinya. Famustaqimun fi aqdihi. Ada yang istiqomah dalam komitmennya. Famustaqimun fi juhdihi. Dan ada yang istiqomah dalam usahanya. Wa mura'ati haddihi. Dan memperhatikan batasan-batasannya. Wa mustaqimun fi aqdihi wa juhdihi wa haddihi wa hubbihi wa wuddihi. Dan ada yang istiqomah dalam komitmen, usaha, batasan, cinta, dan kasih sayang. Nah, wahada atammuhum. Inilah tingkatan paling sempurna di antara mereka. Berarti sing sempurna niku napa? Satu, menjaga usaha. Mau usaha niku sungguh-sungguh niku lho Pak, mesti. Kemudian memperhatikan batasan-batasan aturan agama. Istiqomah komitmen. Kemudian menjaga janji, cinta pada Allah, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Itu yang sempurna. Wa yuqalu dan diucapkan istiqomu ala dawami syuhud. Mereka istiqomah dalam kesinambungan menyaksikan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Nah, itu maksudnya. Mereka istiqomah
berkesinambungan dalam menyaksikan Allah. Bil basoiri wal iman, dengan basiroh dan iman, bukan dengan mata ini. Kalau dengan mata ini berarti ada batasannya nanti. Wa alang firotil qalbi billah, dan menfokuskan hati hanya kepada Allah. Allah, arep mikir apa ngono? Allah. Allah, la ilaha illallah. Astagfirullah. Arep mikir apa maneh? Meleleng, Allah lagi. Nah, itu fokus namanya. Terus. Jenenge fokus niku nek dengan mata kepala nek iso ora ketip to, Pak. Gitu. Nek iso ora ketip kan ngoten. Bisa bayangkan kalau kita itu terus memperhatikan hati kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Astagfirullah. Pripun nek ngoten? Ya jadilah ulul albab itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulul albab. Wa yuqalu istaqamu fi tasfiyatil aqdi. Dan ada juga dikatakan masih terkait istiqomah, yaitu mereka yang istiqomah dalam membersihkan niat, tasfiyatil aqdi, ikatan, akad, membersihkan ikatan. Apa ikatan itu? Ya kalau di sini disebut sederhananya yang membersihkan niat itu. Summa fi taufiyatil ahdi, kemudian dalam memenuhi janji. Summa fi sihhatil qasdi, dan kemudian dalam kesungguhan tujuan. Bidawamil wajdi, dengan tetap merasakan kehadiran Allah. Wis Pak, iki sak kalimat iki wae dilakoni wis oleh berjuang wangel. Apa wae ngono? Fi tasfiyatil aqdi, summa fi taufiyatil ahdi, summa fi sihhatil qasdi bidawamil wajdi. Apalagi ditambahkan kalimat sebelumnya tadi. Niku tok ya wis dadi pekerjaan sehari-hari yang enggak selesai-selesai. Allah, astagfirullah. Ya, ngapain saja selalu merasa diawasi oleh Allah. Baru merasa diawasi kemudian komunikasi. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini bentuk-bentuk yang diajarkan kepada kita kan sesederhana doa anak-anak itu toh Pak. Melihat keindahan subhanallah, itu kan komunikasi. Tapi kalau keindahan itu kita lihat setiap saat, keagungan Allah kita rasakan setiap saat, ya setiap saat kita berpikir, berkomunikasi. Nah bagaimana? Nah diri kita itu ajaib betul. Diri kita kalau kita lihat itu, kita bisa kagum nggak ciptaannya Allah yang ada dalam diri kita? Nah berarti kan terus subhanallah, ngerasa iso enak. Wah ini yang terlibat kok sampai ini rasanya pedes-pedes enak, ini apa wah yang terlibat ya Pak? Kopi kok iso enak, ini baru diri loh, belum kopi gua digerakkan oleh Allah, si penanam kopinya, unsur haranya diciptakan oleh Allah. Wis toh gak kober maksiat istilahnya ngaten. Apa nek orang ngaji kaya ngene iki yo doleke nang ndi ngono ya angel lho. Kitab ngene iki lho. Nangge golek ngaji ngono. Saya itu alhamdulillah kayak kegiring ke sini gitu. Pengen ngaji tafsir Jalalain itu kegiringnya ke sini. Awalnya kan arep tafsir Jalalain. Heeh. Kegiring ke sini. Masalahnya apa? Saya wis merasa sering baca seperti Jalalain kan sering deh. Sering populer di mana-mana.
Biyen di pesantren, "Oh ya wis sekalian lah aku tak belajar wis ngaji iki wae lah." Wa yuqalu istaqamu bi aqwalihim, dan dikatakan mereka istiqomah dalam perkataan mereka. Perkataan ini ora misla-misli, ora esuk dele sore tempe. Wah, gitu. Itu istiqomah. Summa bi a'malihim, kemudian dalam perbuatan mereka. Summa bi sofai akhwalihim, dan kemudian dalam kesucian kondisi. Ora ono ria, ora ono ujub, ora ono iri dengki. Itu itu namanya sofai akhwalihim fi waktihim wa fi ma'alihim, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Wah, memang enak dilakoni wis abot. Wa yuqalu aqamu ala ta'atihi, dan dikatakan istiqomah itu adalah mereka teguh dalam ketaatan kepadanya. Wastaqamu fi ma'rifatihi, dan istiqomah dalam mengenal Allah atau ma'rifatnya. Wa qamu bi syara'iti khidmatihi. Oh, wahamu fi mahabbatihi, larut dalam cinta kepada Allah. Wa qamu bi syara'iti khidmatihi, dan melaksanakan syarat-syarat pengabdian kepada Allah. Taat, makrifat, cinta, mengabdi. Ya, wis. Pun milih sing ndi? Kabeh, Pak. Alhamdulillah. Wa yuqalu istiqomatuz zahidi, dan dikatakan istiqomah seorang zuhud adalah Allah yarji'a ila dunya, tidak kembali kepada dunia. Jadi kalau pas waktu tertentu kita itu bisa zuhud. Zuhud itu bukannya nggak boleh kaya. Zuhud itu tidak kumantil nang dunyo, ngoten. Nah, istiqomah tuzahid, istiqomahnya seorang yang zuhud itu adalah Allah yarji'a ila dunya, tidak kembali kepada dunia. Wiku gudone akeh, Pak. Satu saat masih bisa bertahan, ora kumantil nang dunyo, tapi itu kemudian umpamanya sing tagihan, biayai anak, kemudian kudu ngene wah. Nah, awalnya kewajiban semuanya, lama-lama kok kemudian kok akeh duite, oh si akeh, nah kumpulke, tadi ngumpulke dunyo. Semua ada dalilnya loh. Orang mengumpulkan harta benda untuk anak-anaknya itu ya ono dalile. Karena Allah berfirman jangan meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang enggak lemah itu kan wis diajari, diajari banyak hal, dikai modal. Ngoten lho. Warisan dikai warisan. Tapi nah, berarti ini ngumpulkan harta untuk ngasih sangu anak-anaknya itu juga bisa lillahi ta'ala. Tinggal niatnya. Wastiqomatul arifi, sedangkan istiqomahnya orang yang arif billah, Allah yasyuba ma'rifatuhu, adalah pengetahuannya tidak dicampuri. Ayyasyuba ma'rifatuhu haddo ma'rifatuhu. Yasyuba ma'rifatuhu. Haddo fiddaroini, tidak dicampuri oleh keuntungan duniawi dan ukhrawi. Jadi istiqomahnya arif billah adalah ma'rifatnya tidak dicampuri oleh keuntungan duniawi atau ukhrawi. Fayahjubahu an maulahu, sehingga hal itu tidak menghalanginya dari Allah, dari Tuhannya. Nggih, iku bolak-balik pun anek niki, bolak-balik dijelaskan. Jadi kalau kita itu niatnya ngejar widodari, berarti itu keuntungan ukhrawi. Aku ben mlebu surga, itu keuntungan ukhrawi. Sedangkan orang arif billah itu menyembah Allah, memuji Allah itu atas dasar karena Allah memang zat yang patut dipuji. Kayak jenengan lho ketemu no bulane apik.
Bulan apa menuntut jenengan muji? Enggak. Bulan itu tidak menuntut untuk dipuji, tapi karena indahnya kita itu kemudian menginginkan untuk memuji. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, saat kita mengetahui Allah seperti zat yang luar biasa, maka kita itu oh, jadi dijaluk ora dijaluk muji Allah. Jadi sholat itu ya karena kayak kebutuhan itu Pak, kayak jenengan muji api ngene ku lho Pak. Wastiqomatul abidi, sedangkan istiqomahnya orang ahli ibadah, Allah yauda illa fatratihi, adalah agar dia tidak kembali kepada kemalasannya. Sorgep. Terus kemudian kena apa titik ngono wis terus gak sergap, berarti males maneh. Wattibai syahawatihi, istiqomahnya seorang ahli ibadah adalah dia tidak kembali kepada kemalasannya dan mengikuti hawa nafsunya. Wala yatadakhalahu riyaun wa tasannu'un, serta tidak disusupi oleh riya dan pura-pura. Tasannu' itu pura-pura. Wastiqomatul muhibbi, sedangkan istiqomahnya seorang pecinta Allah, Allah yakuna lahu arbun min mahbubihi, adalah dia tidak memiliki keinginan apapun dari yang dicintainya. Bal yaktafi min ataihi bibaqaihi, melainkan cukup baginya bahwa dia tetap ada. Wa min muqtadajudihi bidawami izzihi wa wujudihi, dan dari kemurahan Allah cukup baginya keberlanjutan kemuliaan dan keberadaannya. Allah takhafu wa la tahzanu. Yang barusan itu kita bahas kata istiqomah sakmono kae munan. Kemudian kita lanjut bahas Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut dan jangan bersedih hati. Innama yakunul khaufu, ketakutan. Innama yakunul khaufu fil mustaqbali, ketakutan itu terjadi, biasanya terjadi karena khawatir akan datangnya sesuatu yang tidak disukai. Min khululin makruhin au fawati mahbubin. Jadi takut biasanya terjadi karena khawatir akan datangnya sesuatu yang tidak disukai atau hilangnya sesuatu yang dicintai di masa depan. Fawati mahbubin, sesuatu yang dicintai hilang di masa depan. Fal malaikatu, maka para malaikat yubasyirunahum, memberi kabar gembira kepada mereka, bi anna kulla matlubin, bahwasannya segala yang mereka inginkan lahum sayakun, pasti akan terwujud. Wa kullu mahdurin lahum la yakun, dan segala yang mereka takuti tidak akan terjadi. Diyem-yem karo malaikat, ojo wedi, ojo takut, jangan takut dan jangan bersedih. Dikipasi karo malaikat. Oh, just percaya ya. Ngoten ibaratnya. Wal husnu min huzunatil waqti, sedangkan kesedihan itu muncul dari kekasaran waktu atau kesulitan hidup. Wa man kana radiyan bima yajri, barang siapa yang ridho dengan apa yang terjadi, fala husna lahu fi aishihi, maka tidak ada kesedihan dalam kehidupannya. Barang siapa yang ridho dengan apa yang terjadi, maka tidak ada kesedihan dalam kehidupannya. Wal malaikatu yubasyirunahum, para malaikat memberi kabar gembira kepada mereka bi annahum la huzunata fi ahwalihim, bahwa tidak ada kesulitan dalam kondisi mereka. Wa innama hum firruhi warrohah, dan mereka berada dalam ketenangan dan kenyamanan. Kemudian wa absyiru bil jannah,
membahas kata atau frase wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga, ai bi husnil ma'ab, yakni dengan tempat kembali yang baik, wa'adallahu min jamilis sawab, yang sesuai dengan janji Allah tentang balasan yang indah, pahala yang indah atau balasan yang indah. Walladzi huwa mau'udun lil auliya bi sifaratil malaki, dan apa yang dijanjikan kepada para wali melalui perantaraan malaikat, maujudul yaum li khawasi ibadihi, telah diberikan hari ini kepada hamba-hamba pilihannya, bi ata'il malaki, melalui anugerah malaikat. Fala yakunu li ahadihim mutala'atun fil mustaqbali, maka tidak ada kekhawatiran bagi salah satu dari mereka tentang masa depan kondisinya, min khalihi fil mustaqbali min khalihi, kondisi masa depan. Bal yakunu bi hukmil waqti fala yakunu lahu khaufun, karena mereka berada dalam keadaan saat ini tanpa rasa takut. Gak usah banyak bayang-bayang, dilakoni saiki selangkah demi selangkah dengan rasa optimisme karena punya Tuhan Allah yang maha. Tugasnya berikutnya, nek waktu ini diperintah sholat ya sholat, nek waktu ini diperintah untuk kerja ya kerja, intinya mau ngono lho Pak. Nek ono kanca ketemu diperintah senyum ya senyum. Selangkah ini saya kok ketemu kanca, kudune senyum, senyum lillahi ta'ala. 2 langkah ke depan saya kok ketemu waktu sholat ya saya sholat. Kan sederhana. Nah, terlalu jauh kita jangkauan angan-angan kita ya berat. Tapi itu boleh direncanakan masa depan itu. Tapi jangan terlalu menghantui. Karena apa? Kalau terlalu menghantui nanti lupa kita bergerak, berjalan memulainya. Setapak demi setapak. Think big, berpikirlah besar. Yang pintar bahasa Inggris. Berpikirlah besar, mulailah dengan action kecil. Kayak yang kalau nggak salah think big, act small, atau apa kira? Act itu aktivitas, act small itu kecil. Lah ya itu maksudnya, pikiran gede mulainya itu ya dengan langkah kecil. Intinya itu. Ya, sebagaimana kita mampu membaca tulisan berlembar-lembar buku, diawali dengan belajar huruf A, kan gitu. Oke, berikutnya li'annal khaufa, sebagaimana kami katakan sebelumnya. Sekarang kita bahas li'annal khaufa, karena sesungguhnya takut, kama qulna min qablu, sebagaimana kami katakan sebelumnya, yang sya'a min tatallui ilal mustaqbali, takutan itu muncul dari pandangan ke masa depan. Imma min zawalil mahbubin, entah karena kehilangan sesuatu yang dicinta, au husuli makruhin, atau mendapatkan sesuatu yang tidak disuka. Fa innal ladzi bi sifatir ridho, dan orang yang memiliki sifat ridho, la khuzunata fi halihi wa waqtihi, tidak akan mengalami kesulitan dalam kondisi atau waktunya. Cetat Pak. Nek wong ridho ya tidak akan merasakan kesulitan di segala apapun, wong wis ridho. Gampangannya ada gambaran yang lain yang sering diucapkan itu. Janjane wong seneng itu tergantung apa yang ada di tangannya atau apa yang ada dalam hatinya. Wong seneng lah. Nah, wong nyatane kae sing bojone wayu-wayu atau bojone ganteng-ganteng. Nah, cerai toh. Tukaran wae toh.
malah di medsos iki tukarane. Naudzubillah min dzalik, itu kan meremehkan itu proses hidup mereka. Artinya, kalau kita itu berpedoman pada sesuatu yang ada di tangan, maksudnya yang lahir-lahir, itu belum tentu menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan lebih lebih presentasinya lebih terjamin, lebih tinggi kalau kita memperhatikan apa yang ada di dalam diri, di dalam jiwa, di dalam hati. University of Colombo itu pernah meneliti karakter-karakter orang yang sukses itu apa saja. Yang pertama yang dihasilkan itu karakter orang sukses itu adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Mampu berkomunikasi dengan baik, kemudian yang kedua itu mampu kerjasama. Yang ketiga itu adalah jujur. Karena apa? Karena kalau orang itu mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja samanya baik, tapi gak jujur, bubar, Pak. Tapi kalau jujur tok, tanpa mampu berkomunikasi, orang nggak tahu kejujuran kita. Awal itu ya tampilan memang. Tampilan mampu ngomong dengan baik. Ini nuwun sewu Bapak, ini kami ada program yang akan kita kerjakan. Insya Allah program ini akan memberikan keuntungan yang tidak hanya keuntungan untuk desa kami, tapi mungkin juga secara luas sampai ke negara ini. Wah, gitu. Karena enak di rumah gitu. Ya harus begitu, harus belajar juga seperti itu. Tapi bukan bohong. Tapi ngomongin ngunu tapi nanti kalau bohong hilang. Ya oleh sebulan bulan. Oke, oleh karenanya itu tadi disebutkan wa innalladzi bisifatir ridho gitu ya. Dan orang yang memiliki sifat ridho la khuzunata fi halihi wa waqtihi, tidak akan mengalami kesulitan dalam kondisi atau waktunya. Mau wis ridho kok. Ridho oleh sakmene ya ridho. Oh Pak, nggak ada semangat kayak gitu. Semangatnya diganti. Apa semangatnya? Saya ridho apapun yang diberikan oleh Allah. Saya semangat kalau diperintah Allah. Selaka tadi ketemu apa? Ketemu kelingan. Kelingan strategi. Ya coba dipikirkan strategi. Kelingan calon. Calon cinta umpamanya. Ingin nikah karo kae. Ya diiku ya. Ya Rizki ya. Jadi proses. Apa prosesnya? Dilamar. Ya tak. Guya, guyulita. Ora dilamar ora ditembung ya sapa sing ngerti. Nah gitu. Wayumkinul qaul. Wayumkinul qaul dan dapat dikatakan juga. Mungkin bisa dikatakan Allah takhafu minal adab. Janganlah kamu takut dari adab. Wala takzanu, sedangkan yang kata wala takzanu alama khallaftum minal asbab. Jangan bersedih hati atas apa yang telah kalian tinggalkan di dunia. Wa absyiru, dan bergembiralah bi husni sawab fil ma'ab, dengan balasan atau pahala yang baik di tempat kembali atau akhirat. Berarti ini masih surat ayat 30 ya. Wa yuqalu alla takhafu. Ojo iki oleh wong 30 kita ya. Wa yuqalu alla takhafu, dan dikatakan juga alla takhafu, janganlah kamu takut min ajlil wilayah, dari dicopotnya kedudukan sebagai wali. Bahwa dicopot kedudukan dari wali aja nggak usah takut. Wala takzanu ala ma asfaltum, dan jangan bersedih hati atas dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Minal jinayah, ma asfaltum minal jinayah, dan janganlah bersedih hati atas dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Nah pripun? Ditobati. Wa absyiru bi husnil inayati fil bidayah, dan bergembiralah dengan perhatian yang baik sejak awal.
Bergembira dengan perhatian yang baik sejak awal niku pripun? Maksudnya ya bergembira kita itu diperhatikan oleh Allah. Enggak diperhatikan oleh Allah pripun? Dikai urip. Ya kita itu diramut tenan lho, Pak. Rabbul alamin. Rabbil alamin itu adalah maha pendidik, perawat alam semesta. Kita itu dengan dididik oleh Allah, dirawat oleh Allah. Caranya macam-macam. Ada benorak sombong wong iki karena nek sombong kok iso malah spiritualnya jeblok. Maka dia ya ora digawe sugih banget gitu. Ora digawe pinter banget. Karena si pinter banget, sugih banget itu hubungannya kok nek kuatir nek sombong. Wah, bagaimana Pak agar bisa pinter banget terus kemudian sugih banget tapi nggak sombong? Ya belajar tiap saat nggak sombong ya. Oke. Wala tahzanu dan janganlah kalian bersedih hati alama khallaftum atas apa yang telah kalian tinggalkan. Wa absyiru dan bergembiralah bil jannatil lati laha takallaftum dengan surga yang telah kalian usaha untuk meraihnya. Wa yuqalu dan dikatakan Allah takhafu, masih membahas tentang Allah takhafu dan janganlah takut al-madallah dari kehinaan. Jangan takut dari kehinaan. Wala tahzanu dan jangan bersedih alama asraftum minazalah yang telah kalian lakukan. Jangan bersedih hati atas kesalahan yang telah kalian lakukan di masa lalu. Wa absyiru dan bergembiralah bidawamil wislah. Bergembiralah dengan hubungan yang abadi dengan Allah. Nggih. Niki ilmu abad niku maksudnya. Jangan takut menjadi hina di hadapan manusia. Padha makhluke wae, sing penting mulia di sisi Allah. Itu enggak gampang. Jangan bersedih dengan sesuatu yang telah lewat dari kesalahan. Wis dikai jalan keluar jenenge tobat. Pokoknya tenan tobate kan gitu. Oke. Dan bergembiralah dengan musul kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah 30 selesai. Kemudian ayat 31 dan 32. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Nahnu awliyaukum, kamilah pelindung-pelindungmu fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di dalam surga kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kamu minta. Nang surga kok wis kabeh oleh karena itu saiki nang dunya disabar-sabarke. Ben sing duit sampai gawe roket nang kono ya ben. Arep nututi ya kangelan ta, Pak? Nuzulam min ghafurir rahim. Semua itu adalah karunia penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu karunia dari Allah. Al wilayatu minallah bimaknal mahabbah. Wilayah perlindungan, kewalian dari Allah berarti cinta. Wa takunu bimakna tasrah, bimakna nusrah, dan juga berarti pertolongan. Jadi wali itu adalah cinta dan pertolongan. Wa hadzal khitab yahtamilu ayyakuna min qablil malaikah. Ucapan ini kemungkinan berasal dari malaikat.
alladzina tanazzalu alaihim, yang turun kepada mereka. Wa yahtamilu ayyakuna bitida khitabim minallah, dan kemungkinan lainnya adalah ucapan langsung dari Allah. Memang dari tafsir-tafsir ada yang menyebutkan bahwa ini adalah ucapan malaikat atas perintah Allah, ada ucapan dari Allah langsung. Kalau tatanazzalu alaihimul malaikat ini ya turun saja gitu. Tidak mengucapkan Allah takhafu wa la tahzanu. Yang Allah takhafu wa la tahzanu itu tetap Allah. Wa yuqalu nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, dan dikatakan kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia. Kurang piye, Pak? Duwe dekengan tentara adigung-adiguno iki dekengane Gusti Allah. Kami adalah pelindung-pelindung, kami itu Allah di sini itu. Pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia bitahqiqil ma'rifah, melalui pencapaian ma'rifatullah. Wa fil akhirah bitahsilil maghfirah, dan di akhirat melalui pemerolehan pengampunan. Kata-kata ini wis apik. Jadi tafsir nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya bitahqiqil ma'rifah wa fil akhirah bitahsilil maghfirah. Tapi itu Pak kata-kata nih. Ini kan jadi zaman saiki sing viral ikan ubur-ubur, ikan lele. Nah, kata-katanya itu bervariasi. Apa aja nih ubur-ubur ikan lele? Wis, lanjut ya, nggak usah bahas itu. Nanti wae. Wa yuqalu nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya bil inayah, dan dikatakan juga, maksudnya dikatakan itu Pak, ada pendapat gitu. Nahnu awliya'ukum, potongan ayat yang ini, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya bil inayah. Lah bil inayah niku tafsire gitu. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia melalui pertolongan, perhatian, pertolongan. Wa fil akhirah, dan di akhirat nanti bi husnil kifayah. Di akhirat dengan melalui kebaikan perlindungan, kecukupan perlindungan. Bagusnya kecukupan, wajamilir riayah, dan perawatan yang indah. Fil hayatid dunya. Ini tafsir fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ngono ditafsirke lho, Pak. Apa maksudnya fil hayatid dunya bil musyahadah? Dalam kehidupan dunia itu melalui musyahadah. Wa fil akhirah bil muayanah, dan di akhirat melalui penglihatan yang nedeng, yang nyata, melihat Allah. Itu aulia. Iya, luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah kepada para aulia. Fit dunya birridha wal qada, ada juga tafsiran di dunia dengan ridho terhadap takdir. Wa fil akhirah bil liqa'i fid daril baqa, dan di akhirat dengan pertemuan di tempat keabadian. Tapi nggih kata-katanya, Pak. Fit dunya birridha wal qada, fit dunya birridha bil qada wa fil akhirati bil liqa fid daril baqa. Di dunia dengan ridho terhadap takdir, dan di akhirat dengan pertemuan di tempat keabadian. Fit dunya bil iman wa fil akhirati bil ghufran. Gitu. Alif nun kaf itu. Akhir-akhir kata itu loh. Nama saya itu pernah dipuji orang Mesir, Pak. Lukman, Mim, Alif, Nun. Ahmad, Irfan, Alif, Nun lagi. Nama paspor saya kan itu. Pas waktu kan aku kokat haji itu toh. Haji yang dari kedutaan itu. Tulisannya kan Lukman, Ahmad, Irfan. Oh, namamu seperti puisi ya gitu. Padahal cuma 2 kata.
Padahal nang Al-Qur'an ngono kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan itu indah toh. Makanya sak Al-Qur'an iso dihafal. Wong ngapal Injil sak halaman aja gak ono sing hafal. Nek nang konten-konten itu loh, Pak. Di YouTube itu kan. Nah, ini tiru Imam Al-Qushairi tiru nulis seperti itu. Fit dunia bil mahabbah wa fil akhirati bil qurbah. Di dunia melalui cinta dan di akhirat melalui kedekatan. Walakum fiha ay fil jannah ma tashtahi anfusukum. Dan bagi kalian di dalamnya yaitu di surga apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Al wilayatu naqdun. Wilayah adalah pemberian langsung. Wa taksilu syahwati wa'dun. Sedangkan pemenuhan syahwat adalah janji. Pemberian kewalian itu langsung di dunia. Sedangkan pemberian pemenuhan kepuasan kita di akhirat nanti itu adalah janji, baru janji Pak. Waktu kita di dunia ini. Fama yastaghil binaqdihi qallama yastaghilu biwa'dihi. Barang siapa yang sibuk dengan pemberian langsung, jarang ia akan memikirkan janji. Mendok. Nah, wis seneng kok nang dunia iki. Seneng piye lho cinta Allah, ridho dengan Allah kan wis seneng. Wis ora kepikir lagi surga neraka itu kan gitu. Nah, itu kan jadi banyak kemudian logika-logika yang terangkai dengan kita memahami seperti itu. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di dalamnya apa yang kalian minta. Aima turidun wa tad'unallaha liyu'tiyakum, yaitu apa yang kalian inginkan dan kalian memohon kepada Allah untuk memberikannya kepada kalian. Nuzulan. Wah, ini perkata ditafsiri. Gak biasanya, kemarin-kemarin gak seperti itu. Mengapa kok seperti itu? Saya paham. Ini ayat tentang kewalian. Jadi itu kupas tuntas. Yang 30 kan tentang istiqomah. 31 tentang kewalian. Nah ini 32 tentang min ghafuri rahim itu. Jadi ya, hampir ya, karena orang niku kalau fokus pada bidang tertentu maka detail-detailnya itu paham. Nah, seperti Imam Al-Qushairi ini kan memang ahli tasawuf. Jadi tentang makrifat, tentang kewalian itu luar biasa. Nuzulan. Nuzulan itu artinya sebagai karunia, ay fadlan wa ata'an, yaitu anugerah dan pemberian. Wa taqdimatan lima yastadimu ilal abadi min fununil afdali wa wujuhil mabar. Serta hadiah awal dari berbagai macam keutamaan dan bentuk kebaikan yang berlangsung selamanya. Min ghafurir rahim, dari Allah yang maha pengampun, maha penyayang. Wa fi dzalika masyahud li amalil mudnibin, dan dalam hal itu terdapat ruang harapan bagi para pendosa. Li annahum humul ladzina yahtajuna ilal maghfirah, karena mereka lah yang membutuhkan ampunan atau maghfirah. Walaula rahmatuhu lama wasalu ila maghfiratihi, jika bukan karena rahmatnya mereka tidak akan sampai kepada ampunannya. Qauluhu jalla dzikruhu wa man aksadu qaulan. Insyaallah besok kita lanjut. Malam hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.